Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelompok kreatif teknopreneur akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Adriana. Saya Ardita Wiramadanti dengan 026. Saya Lara Rizky dengan 0. Baik, akan kita mulai. Oke, jadi manajemen produksi ini di sini kita melakukan riset pasar, di mana dalam kita memilih bahan itu tidak ada di satu tempat, tapi ada di beberapa tempat untuk mengatasi apabila nanti salah satu tempat itu terjadi kekosongan produk, kita akan beralih ke tempat yang lainnya. Lalu yang selanjutnya kita juga menerapkan kebersihan, di mana dalam menjaga kualitas kita harus tetap bersih dengan mengutamakan cuci tangan juga kebersihan limbah itu sendiri. Nah, setelah itu kita akan membuat salad buah, di mana salad buah ini menjadi produk dari kita produksi salad limau. Nah, ini ada beberapa buah yang kita buat, yang kita jadikan satu di dalam produk salad limau. Di sini ada semangka, ada melon, ada mangga, ada anggur Bali, ada pir, ada anggur merah, ada buah naga dan juga stroberi. Baik, di sini saya Lara, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen pemasaran. Kami menggunakan dua sistem, yaitu secara online atau digital dan juga secara offline. Untuk secara digital, kami menyediakan sistem pemesanan secara PO atau pre-order melalui platform digital, dan sistem PO ini biasanya 1-3 hari. Platform yang kita gunakan itu melalui WA pribadi, kemudian juga sosial media lain seperti Instagram dan juga TikTok Story. Kami sudah menggunakan itu dan memang cukup berdampak, banyak dampaknya dari digital daripada saat kami menggunakan sistem offline, karena memang kecenderungan kami dapat menjangkau lebih banyak orang untuk memasarkan produk kami. Kemudian untuk sistem offline-nya, di sini kami menawarkan produk menggunakan komunikasi WOM atau word of mouth. Jadi lebih kayak mulut gitu, seperti kalau orang-orang yang kita kenal, saudara, teman, seperti itu kita tawarin secara langsung. Dan istimewanya kalau sistem offline, kita itu bisa ready dalam hari itu juga. Misal kalau kita nawarin nih pagi atau siang hari, nah sore itu produk kami sudah ready. Namun dari kedua hal ini ternyata setelah kita implementasikan, yang lebih banyak menghasilkan adalah secara. Baik, di sini kita akan memasuki di manajemen keuangan. Di sini dalam penjualannya kita berhasil menjual produk yang pertama, di mana produk yang ini itu sebanyak 5 pieces, menghasilkan Rp392.000. Lalu yang ini sendiri berhasil menjual 12 pieces dengan range harganya 240. Sementara untuk yang reguler kita lumayan mendapatkan komisinya yang sekitar 330.000 ditambah 332.500 dan 275. Sementara untuk produk yang premium sendiri kita juga unggul, di mana kita dapat 400.000. Nah, di sini juga kami melakukan promosi, di mana beli 2 gratis 1 dengan harga 20.000 saja. Lah, laba kotornya sendiri di sini omset dikurangi pengeluaran, di mana omset yang kita dapat itu sebanyak salah juga no. Baik, di sini laba kotornya yakni omset dikurangi pengeluaran, di mana kita mendapatkan total penjualannya sebanyak 2.191.000, lalu pengeluarannya adalah 1.603, di mana laba kotor yang kita hasilkan dari produk yang kita jual itu sebanyak 588.000 rupiah.
dilihat total penjualan keseluruhan kami adalah 155 pieces dengan modalnya 300.000. Nah, berikut dokumen penjualannya, rata-rata penjualannya. Ini omsetnya kita 2.191.000 dan ini harga pokok produksinya per kita produksi. Jadi kita itu tidak menetapkan di hari ini kita produksi itu harus ada kayak sendiri, kayak misalnya hari ini kita harus produksi 60 itu tidak, kita berkelanjutan saja sistemnya dengan harga pokok produksi sendiri sampai per tanggal 29 November 1.603.000 rupiah. Nah, untuk biaya makan per orang di sini kita menentukan budget sebanyak 10.000, di mana untuk 3 orang 3 kali pekerjaan di sini di budget 30.000 dikali 3 sama dengan 50.000. Lalu untuk per tanggal 8 sampai 29 November kita juga tetap sama pembajetannya 10.000 untuk satu orang, yakni sebesar 190.000. Nah, total jumlah uang makan yang keluar itu sebanyak 280.000 rupiah. Untuk biaya administrasi dan umum itu hanya sebanyak 30.000, termasuk pada paket data juga listrik. Untuk beban penjualan kita tidak ada. Lalu untuk pengeluaran tadi, harga pokok produksi itu sudah termasuk dengan biaya akomodasi juga biaya transport. Nah, ini sudah bisa kita lihat untuk laba kotor omsetnya sama seperti yang saya terangkan seperti di awal, 2.191.000 dikurangi 1.603 sama dengan 588.000. Lalu untuk laba bersihnya sendiri 588.000 dikurangi 280.000 yang didapat dari laba kotor dikurangi dengan jumlah uang makan itu sendiri. Sementara itu untuk biaya keuangan sendiri di sini kita tidak rugi juga tidak laba karena total biaya 278 ini. Oke, baik, di sini saya Ardika Wiramanyanti akan menjelaskan tentang manajemen SDM di proyek kita Salam Rumah. Dan di sini tujuannya manajemen SDM sendiri itu untuk menghasilkan kemampuan organisasi yang baik dan memastikan bahwa organisasi ini memiliki karyawan yang terampil, berkomitmen dan bermotivasi baik untuk mencapai keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan. Nah, untuk mencapai keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan di sini, maka di tim kami itu membuat perincian di setiap posisinya. Di sini ada 3 posisi. Yang pertama ada di bagian produksi. Nah, bagian produksi sendiri di sini itu tugasnya yaitu mencuci buah, mengolah buah, dan juga memasukkan ke dalam packaging. Untuk posisi yang kedua yang di bagian penjualan
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Salam dan bahagia.